Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah pemeriksaan akuntansi mengenai resiko deteksi dan desain uji substantif. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kami. Dimulai dari saya sendiri, Restiani, Ratu Hana, rekan India, Rima Meliza Putri, dan Reza Yulianingsih. Untuk pembahasan pertama tentang resiko deteksi akan disampaikan oleh rekan kami, Reza Yulianingsih. Saya akan menjelaskan tentang resiko deteksi. Merencanakan resiko deteksi adalah bahwa auditor tidak akan dapat mendeteksi salah saji materai yang ada dalam suatu asersi. Rencana resiko deteksi adalah dasar untuk menetapkan rencana tingkat yang ditentukan oleh auditor sebagai komponen keempat atau terakhir dalam penetapan strategi audit awal untuk suatu pernyataan atau asersi. Rencana tingkat risiko yang diterima harus ditetapkan untuk setiap asersi laporan keuangan yang signifikan. Selanjutnya, mengevaluasi tingkat pengujian substantif. Pada saat pengevaluasi tingkat pengujian substantif yang direncanakan untuk setiap asersi laporan keuangan yang signifikan, auditor akan mempertimbangkan bukti yang diperoleh dari yang pertama, penilaian risiko bawaan, dan yang kedua, prosedur untuk memahami bisnis dan industri klien dan prosedur analitis terkait yang dilengkapi. Selanjutnya, pengujian pengendalian meliputi yang pertama, bukti tentang efektivitas pengendalian intern yang didapat ketika memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern. Yang kedua, bukti tentang efektivitas pengendalian intern yang mendukung penilaian tingkat risiko pengendalian yang lebih rendah atau seperti pengujian pengendalian manajemen yang berhubungan dengan asersi-asersi spesifik, pengujian pengendalian umum komputer, pengujian pengendalian aplikasi komputer, dan pengujian tindak lanjut manual. Apabila tingkat risiko pengendalian akhir sama dengan tingkat risiko pengendalian awal, auditor bisa melangkah ke tahap perencanaan pengujian substantif spesifik berdasarkan rencana tingkat pengujian substantif yang telah ditetapkan sebagai komponen keempat dari strategi audit awal. Namun, apabila tidak, tingkat pengujian substantif harus direvisi sebelum merancang pengujian substantif spesifik untuk mengakomodasi tingkat risiko deteksi yang bisa diterima setelah direvisi. Selanjutnya, merevisi risiko deteksi. Tingkat risiko yang dapat diterima di akhir atau setelah direvisi ditetapkan untuk asersi dengan cara yang sama seperti risiko deteksi. Deteksi setelah direvisi dapat ditentukan berdasarkan pertimbangan auditor dengan bantuan metrik risiko, yaitu metodologi untuk mengidentifikasi baik pengendalian dan kelemahan untuk menilai risiko pengendalian. Dan selanjutnya, memverifikasi risiko deteksi untuk pengujian substantif yang berbeda pada asersi yang sama. Risiko deteksi menyangkut risiko bahwa semua pengujian substantif yang digunakan untuk mendapatkan bukti tentang suatu asersi secara kolektif akan gagal dalam mendeteksi salah saji material. Dalam merancang pengujian substantif, auditor kadang-kadang menginginkan untuk menetapkan tingkat risiko deteksi berbeda yang akan digunakan dalam pengujian substantif yang berbeda pula mengenai asersi yang sama. Selanjutnya yaitu sifat pengujian substantif. Sifat pengujian substantif ini biasanya mengarah kepada jenis dan efektivitas prosedur pengauditan yang dilakukan. Risiko yang dapat diterima rendah, maka auditor itu harus menggunakan prosedur yang lebih efektif, yang biasanya itu harganya lebih mahal. Apabila tingkat risiko deteksi yang dapat diterima tinggi, auditor menggunakan prosedur yang kurang efektif, yang biasanya juga harganya itu lebih murah. Pengujian substantif itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada prosedur analitis, yang kedua pengujian detail transaksi, dan yang ketiga pengujian detail saldo. Selanjutnya yaitu prosedur analitis. Prosedur ini mencakup perhitungan dan penggunaan rasio sederhana, analisis vertikal atau laporan perbandingan antara jumlah sesungguhnya dengan data historis atau anggaran, dan penggunaan model matematika dan statistika seperti analisa regresi. Efektivitas dan efisiensi prosedur analitis tergantung pada sifat asersi. Sifat asersi itu merupakan pernyataan dalam laporan keuangan oleh manajemen sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Yang kedua, adanya kelayakan dan kemampuan untuk memprediksi suatu hubungan, tersedianya dan keandalan data yang digunakan untuk membuat taksiran. Yang ketiga itu ketetapan taksiran. Selanjutnya ada prosedur analitis kemungkinan meliputi yang pertama ini ada perbandingan antara nilai absolut saldo rekening tahun ini dalam rekening kontrol dengan saldo akhir tahun yang lalu, jumlah menurut anggaran atau nilai ekspektasi lain. Yang kedua ada menggunakan saldo akhir untuk menentukan presentase piutang dagang terhadap aktiva lancar untuk dibandingkan dengan presentase tahun lalu, data industri atau ekspektasi lain. Yang ketiga ada menggunakan saldo akhir untuk menghitung rasio perputaran piutang dagang terhadap aktiva lancar untuk dibandingkan dengan presentase tahun lalu, data industri atau nilai ekspektasi lain. Selanjutnya ada prosedur analitis yang mungkin dilakukan ini meliputi yang pertama ada perbandingan antara jumlah absolut saldo akhir dengan saldo tahun lalu, jumlah anggaran atau nilai ekspektasi lain. Yang kedua ada perbandingan antara saldo akhir dengan saldo akhir menurut estimasi independen. Selanjutnya ada pengujian detail transaksi. Pengujian detail transaksi berupa penelusuran dan pencocokan ke dokumen pendukung. Pengujian ini dilakukan auditor terutama untuk menemukan kesalahan jumlah rupiah, bukan pada penyimpangan atas pengendalian. Penelusuran berguna dalam pengujian atas pelaporan terlalu rendah, sedangkan pencocokan dokumen terutama dilakukan untuk menemukan pelaporan terlalu tinggi. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan dokumen-dokumen yang terdapat dalam arsip klien. Selanjutnya ada pengujian detail transaksi kemungkinan meliputi yang pertama ada menentukan bahwa total semua saldo akhir piutang dagang dalam buku piutang dagang dalam buku pembantu sama dengan jumlah saldo piutang dagang di rekening kontrol. Yang kedua, menginformasikan saldo akhir sejumlah rekening piutang dipilih sebagai sampel langsung ke debitur atau pelanggan. Oke, selanjutnya pengujian detail saldo. Pengujian detail atas saldo-saldo. Nah, di sini pengujian detail atas saldo dilakukan untuk mendapat bukti secara langsung tentang sebuah saldo rekening. Sebagai contoh, auditor bisa meminta bank untuk memberikan konfirmasi saldo kas atau meminta kepada pelanggan mengkonfirmasi saldo piutang dagangnya. Pengujian detail atas saldo sering melibatkan dokumen ekstern dan atau pengetahuan langsung auditor. Penggunaan prosedur tersebut akan sangat efektif, namun di sisi lain akan sangat memakan waktu dan biaya yang relatif mahal. Pengujian detail saldo meliputi dua kemungkinan. Yang pertama, menentukan bahwa total semua saldo akhir piutang dagang dalam buku besar pembantu sama dengan jumlah saldo piutang dengan rekening kontrol. Nah, yang kedua, mengkonfirmasi saldo akhir sejumlah piutang dipilih sebagai sampel langsung ke debitur atau pelanggannya. Oke, selanjutnya waktu pengujian. Nah, tingkat resiko deteksi yang dapat diterima bisa berpengaruh pula pada saat pengujian substantif. Bila resiko deteksi tinggi, pengujian bisa dilakukan beberapa bulan sebelum akhir tahun. Nah, apabila resiko deteksi rendah, pengujian substantif akan dilakukan pada tanggal akhir tahun atau mendekati akhir tahun. Selanjutnya, luas pengujian. Diperlukan bukti yang banyak untuk mencapai tingkat resiko deteksi rendah yang bisa diterima daripada tingkat resiko deteksi tinggi. Auditor biasanya menentukan berbagai jumlah bukti yang harus diperoleh dengan mengubah luas pengujian substantif yang dilakukan. Luas dalam praktik yang mengandung banyak hal, item, atau besarnya sampel yang terhadapnya dilakukan pengujian atau diterapkan prosedur tertentu. Nah, besarnya yang akan diuji membutuhkan pertimbangan profesional. Penentuan sampel secara statistik dalam pengujian substantif dapat dilakukan untuk membantu auditor dalam menentukan ukuran sampel yang diperlukan untuk mencapai suatu tingkat resiko deteksi yang telah ditetapkan. Nama saya Rima Melja Putri. Selanjutnya saya akan membahas tentang mengembangkan program audit untuk pengujian substantif.
Kerangka kerja umum, pengembangan program audit untuk pengujian substantif. Menyelesaikan perencanaan audit. Yang pertama, identifikasikan asersi laporan keuangan yang harus dicakup oleh program audit, misalkan asersi-asersi keberadaan atau keterjadian, kelengkapan hak dan kewajiban, penilaian atas pengalokasian, dan penyajian atau pengungkapan yang berkaitan dengan saldo akhir persediaan. Yang kedua, kembangkan tujuan-tujuan audit spesifik untuk setiap kategori asersi. Yang ketiga, perolehlah pemahaman bisnis dan industri klien. Yang keempat, tentukan resiko bawaan dan resiko pengendalian dan tentukan pula tingkat resiko deteksi akhir untuk setiap asersi sejalan dengan tingkat resiko audit keseluruhan dan tingkat materialitas yang dapat diterima. Yang kelima, buatlah catatan akuntansi, dokumen-dokumen pendukung, proses akuntansi, dan pelaporan keuangan. Dan yang terakhir, pertimbangkan opsi mengenai perancangan pengujian substantif. Selanjutnya, menspesifikasi pengujian substantif yang tercakup dalam program audit, yaitu perolehlah pemahaman bisnis dan industri klien, spesifikasikan prosedur awal, prosedur analitis, spesifikasikan pengujian rincian transaksi yang dilakukan, pertimbangkan apakah ada prosedur atau persyaratan khusus yang dipakai. Yang terakhir, spesifikasikan prosedur untuk menentukan kesesuaian penyajian dan pengungkapan dengan GAPP. Program audit pada penugasan pertama dan penugasan ulangan. Dalam program audit pada penugasan pertama, pengujian substantif detail tidak disusun lengkap sebelum satuan pengawasan internal dinilai dan risiko deteksi yang dapat diterima ditentukan. Nah, fokus pada penentuan ketetapan saldo awal rekening pada periode audit dan penentuan prinsip akuntansi yang lalu sebagai dasar menetapkan konsistensi penerapan prinsip tersebut pada periode sekarang. Nah, dalam program audit pada penugasan ulangan, itu strategi audit awal itu berdasarkan asumsi pada audit masa lalu. Jadi, program audit bisa dilakukan sebelum satuan pengawasan internal dinilai. Jika ada info tambahan yang menunjukkan resiko dan program tidak sesuai, maka dapat dilakukan modifikasi program audit yang baru. Pertimbangan-pertimbangan khusus dalam perancangan pengujian substantif. Pertimbangan yang pertama itu dalam rekening-rekening laba rugi. Secara tradisional itu pengujian rincian atas saldo lebih berfokus pada asersi laporan keuangan yang berkaitan dengan akun-akun neraca daripada akun laporan laba rugi. Jika dibandingkan dengan uji substantif atas akun neraca, pengujian laporan laba rugi itu lebih condong ke prosedur analitis dan sedikit ke pengujian rincian. Nah, yang pertama itu ada prosedur analitis untuk akun-akun laporan laba rugi. Jenis pengujian substantif ini dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung. Pengujian langsung terjadi ketika akun pendapatan atau akun beban dibandingkan dengan data relevan lainnya untuk menentukan kewajaran saldo tersebut. Pengujian ini tidak langsung terjadi apabila bukti mengenai saldo laporan laba rugi diperoleh dari prosedur analitis yang dipakai untuk akun neraca yang berhubungan. Auditor mungkin memilih untuk menggunakan prosedur analitis sebagai pengujian langsung atas beberapa saldo laporan laba rugi. Jika pengandalan terhadap transaksi penyelesaian penjualan cukup andal, hanya prosedur analitis yang dipakai untuk akun retur penjualan dan penyisihan. Nah, selanjutnya ada pengujian rincian atas akun-akun laporan laba rugi. Apabila bukti yang diperoleh dari prosedur analitis dan dari pengujian rincian atas akun-akun neraca yang berkaitan tidak mengurangi risiko deteksi menjadi lebih rendah, hal ini dapat terjadi pada saat yang pertama, risiko bawaan tinggi. Hal ini terjadi dalam kasus asersi-asersi yang dipengaruhi oleh transaksi yang tidak rutin dan pertimbangan serta estimasi manajemen. Yang kedua, risiko pengendalian tinggi. Keadaan ini dapat terjadi ketika pengendalian intern yang berkaitan dengan transaksi rutin dan tidak rutin itu tidak efisien atau tidak efektif, atau auditor memilih untuk tidak menguji pengendalian intern tersebut. Yang ketiga, prosedur analitis menentukan adanya fluktuasi hubungan yang tidak biasa dan tidak diharapkan. Yang keempat, yaitu akun memerlukan analisis. Analisis biasanya diperlukan untuk akun-akun yang membutuhkan pengungkapan khusus dalam laporan laba rugi.
berisi informasi yang diperlukan dalam mempersiapkan SPT pajak dan laporan kepada instansi yang berwenang seperti Bappepan, dan mempunyai judul akun yang kemungkinan mengandung kesalahan, klasifikasi, dan kekeliruan. Nah, pertimbangan yang kedua itu akun-akun yang ada dalam transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Auditor harus mengidentifikasi transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam perencanaan audit. Jenis transaksi ini menjadi perhatian auditor karena transaksi tersebut tidak dilakukan berdasarkan sikap yang independen dari pihak-pihak yang bersangkutan. Tujuan auditor dalam mengaudit transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah untuk memperoleh bahan bukti berkenaan dengan tujuan, sifat, dan luas transaksi tersebut dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.